Oke, cerita menarik ini sebenarnya memiliki satu fakta bahwa Ryutan tidak disebutkan dalam chapter 26. Artinya ini adalah adaptasi baru di mana harusnya Kawaki bertemu langsung dengan Naruto, tapi di animenya dibuat sedikit pengembangan. Nah, yang patut kita cermati adalah perkataan Konohamaru. Shikamaru-san, inilah data yang kami unduh dari kotak yang ada dalam pesawat terbang itu. Mungkin akan ada sebuah petunjuk. Kemudian Shikamaru menegaskan akan mengirimnya ke pasukan pemecah kode untuk menganalisisnya. Dan kami langsung menduga itulah data dari titik koordinat yang ditandai oleh Amado, di mana akan mengungkapkan Tugu Otsutsuki, Jubi, dan tentunya dimensi lain. Dan satu orang yang memang dituju untuk tahu semua hal itu, dia adalah Uchiha Sasuke. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas dan membongkar mengenai data dari Konohamaru yang merupakan tanda titik koordinat Amado. Oke, kali ini kita nggak ngerangkum episodenya, tapi dari segi yang berbeda dan lebih berat lagi, sedikit berasumsi tapi berdasarkan chapter dan feeling. So, let's get started. Ada satu hal yang paling kuat menjadi misteri sampai sekarang ini, bahkan sudah dibawa Konohamaru saat mengambilnya di balon udara tersebut. Aos saja itu bahkan ingin mengambil kembali data tersebut, dan inilah yang akhirnya akan terpecahkan. Nah, kalian ingat gak momen dalam chapternya dahulu di mana Sasuke itu akan melihat Jubi secara langsung? Ada yang ingat? Tenang, kalau lupa kita ingatkan nih. Nah, di sini kunci dari semua itu adalah data yang dibawa oleh Konohamaru. Good job, Sarutobi. Oke, ceritanya dimulai seperti ini. Nah, mula-mula balon udara tersebut memang dijatuhkan oleh Kashin Koji. Ia sengaja menembaknya dan jatuh di perbatasan Konohagakure. Yang semakin menarik lagi dari semua hal itu, Amado sudah main-main dari sekarang. Ia menjadi bagian Kara, tapi secara diam-diam menjaga agar wadah tersebut secara aman. Nah, Amado ini memang cerdas. Ia tidak mungkin bisa mengalahkan Jigen apalagi si Otsutsuki itu, namun ia tahu cara yang lebih efektif lagi. Ya, para shinobi Konohagakure. Di sana ada dua ninja veteran berpengalaman, Sasuke dan tentunya Naruto. Nah, bahwa saat itu Amado itu memang sengaja meletakkan data tersebut agar seseorang Jonin dari Konoha bisa mengambilnya. Itu adalah langkah Amado dan tentunya ditemukan oleh Sarutobi. Nah, ini diperkuat. Kalian bisa cek sendiri dalam chapter 45-an dahulu. Di sana saat mereka membicarakan tentang pohon suci yang menyerap semuanya dan bisa berbuah itu, Amado menambahkan bahwa energi informasi genetik sangat besar bisa mengupdate seorang Otsutsuki. Dan ini untuk diri mereka sendiri dengan cara memakannya. Itulah cara Otsutsuki berevolusi dan tentunya semakin bertambah kuat. Dan saat itu, tibalah saatnya ia berkata seperti ini. Uchiha Sasuke, apakah sudah pernah ke sana, ke tempat itu? Nah, kemudian Sasuke pura-pura nggak tahu dan bilang seperti ini. Bicara apa kau? Di mana maksudmu? Namun sayang, Amado itu langsung menjelaskannya. Sasuke, tidak perlu berpura-pura bodoh. Kau pasti sudah mengetahui bahwa ada titik koordinatnya dari data pesawat itu. Dan kau tahu, tempat itu yang hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Nah, Sasuke yang menyadari semua itu akhirnya syok dan mengatakan, jangan bilang kau melakukan semua hal itu, Amado. Ya, kita tahu Amado memang melakukan semua hal itu. Dia menanamkan data itu di sana sedemikian rupanya agar para shinobi Konoha itu menemukan hal tersebut. Tetapi, satu orang yang aku ingin tahu soal dia terlebih dahulu adalah kau, Uchiha Sasuke. Nah, itulah kebenaran dari data yang dibawa oleh Sarutobi Konohamaru. Nah, sekarang ini memang akan dipecahkan kode rahasia tersebut kepada para pihak elit Konoha. Tetapi sedikit bercerita ke depan nih, bahwa titik koordinat dari data tersebut sebenarnya juga akan membawa cerita yang jauh lebih menarik lagi. Nah, Sasuke akan mengingat momen itu bahwa ada hal-hal aneh di mana Otsutsuki tersebut memiliki bentuk tanduk yang sama, tapi bukan Jigen. Lalu siapakah dia? Oke, inilah urutan yang bakalan menarik di kisah Boruto setelah data itu terbongkar. Pertama adalah Jubi. Nah, Amado sempat mengatakan saat itu kepada Sasuke, jika kau sudah ke sana, kau pasti melihat bahwa Jigen memiliki ekor 10 Jubi. Dan kau tahu Sasuke, itu adalah spesies yang berbeda dari yang pernah kau lawan dahulu. Masalahnya di sini, Amado juga tidak tahu hewan besar tersebut berasal dari mana. Namun, Amado menjelaskan bahwa Otsutsuki selalu memakai kekuatan ekor 10 saat mereka menyerang sebuah planet.
Nah, yang kedua adalah tentang pohon suci. Kita tahu nih, pohon suci atau yang lebih dikenal sebagai Shinju adalah sebuah tumbuhan yang sangat besar, bahkan akarnya itu bisa sangat dalam dan mencapai ke setiap sudut. Bahkan Amado mengibaratkan hal itu seperti lumut di kamar mandi. Nah, yang menarik nih, pohon ini tuh mampu menyerap cakra ke seluruh kehidupan di atas planet tersebut. Artinya, jika pohon itu sukses dan berbuah, semua orang bisa lenyap. Semua kehidupan akan berakhir tanpa satupun pengecualiannya. Dan setelah pohon itu menyerap cakra, maka Shinju akan berbuah. Tetapi yang menarik akhirnya diungkapkan bahwa yang menjadi pohon suci adalah ekor 10 itu sendiri sebagai bibitnya. Mereka menanam jubi tersebut ke tanah lalu menumbuhkan pohon suci itu, kemudian memakan seluruh planet tersebut. Dan itulah yang membuatnya bisa menghasilkan buah cakra. Nah, yang ketiga adalah tentang Otsutsuki, alien parasit. Oke, yang tak kalah menariknya nanti akan terungkap ketika Sasuke itu sudah menjalankan misi tersebut, di mana ia akan masuk ke dimensi itu. Dan kalau kita mengacu dalam chapternya, sudah dijelaskan semua itu mengungkapkan bahwa seorang Otsutsuki dikenal sebagai alien parasit. Dan dari urutan kejadian yang dijelaskan oleh Amado, setelah mereka memanen buah cakra itu, mereka tidak butuh lagi planet tersebut, kemudian mereka berpindah ke planet lain lalu mengulangi proses yang sama. Itulah kebenaran tentang Otsutsuki versi Amado. Dan yang keempat adalah tentang Tugu Otsutsuki. Nah, saatnya nanti Sasuke itu akan melihat keterkejutan lain bahwa ada tanduk-tanduk dari para Otsutsuki dalam hologram tersebut. Itu seperti sebuah patung yang dipahat dengan lambang-lambang dari para Otsutsuki, dan di sana ia mengetahui salah satunya adalah milik Momoshiki yang ia lawan dahulu. Nah, setelah ia tahu jika ada Otsutsuki lain dari tubuhnya Jigen, Sasuke itu menyimpulkan dan sangat yakin jika Jigen yang dahulunya adalah manusia lalu menjadi Otsutsuki karena karma, berarti Jigen sendiri adalah wadah yang dikendalikan. Dan intuisi Sasuke itu sangat tepat sekali, di mana pengungkapan itu terjadi bahwa seorang Otsutsuki selevel dengan Kaguya bersarang dalam organisasi Kara sendiri. Dan kita tahu nih, ada satu hal lagi yang menjadi pengungkapan menarik setelah mengetahui data rahasia tersebut. Nah, apa itu karma? Nah, akhirnya nih, benda itu yang mengendalikan semua wadah baru bagi seorang Otsutsuki. Sasuke yang begitu penasaran akan hal itu karena dirinya yang berperan besar nanti, karena mengetahui banyak hal sejak awal setelah ia masuk ke dalam dimensi tersebut. Dan akhirnya ia akan tahu jika karma adalah file cadangan seorang Otsutsuki. Hal ini samalah dengan konsep backup data Otsutsuki tersebut dan bisa mengcopy data tersebut ke wadah-wadah yang baru. Dan di masa depan nanti, data tersebut bisa diekstrak. Itulah kebenaran soal karma. Nah, kita tahu cerita Shinobi sudah memasuki saat-saat menarik dibarengi dengan Sensei Kishimoto yang menjalankan alur ceritanya sekarang ini. Bayangkan aja nih, hanya dengan satu data dari gulungan yang ada di dalam inskripsi tersebut, semua itu akan membocorkan banyak hal. Dan orang yang dipilih pertama kali melihat dan mengetahui semua itu hanyalah Uchiha Sasuke yang cerdas dan bisa masuk ke dimensi ruang dan waktu menggunakan Rinnegan-nya. Nah, cerita setelah semua ini berlalu nanti, para Shinobi Konoha itu akhirnya baru sadar pula, termasuk Kawaki, jika si manusia bertopeng yang menyerangnya dahulu itu sebenarnya adalah orang yang melancarkan semua hal ini. Ya, tentu dia adalah Kashin Koji. Guys, menurut kalian berapa lama lagi nih cerita di animenya bakal memasuki ke cerita seru-serunya dalam chapter 50-an sekarang ini? Ada yang sudah nggak sabar? Nah, sekarang setelah kemunculan Kawaki, alur Boruto itu sudah memasuki babak-babak menarik dan penuh akan misteri lagi. Entah itu karma Otsutsuki, Jubi, atau bahkan yang belum pernah lagi tampil, Jogan adalah salah satunya. Lalu, jika dengan data yang dibawa oleh Konohamaru saja membuat informasi sepenting dan sekrusial ini terbongkar, lalu bagaimana dengan dua hal menarik lainnya di episode ini? Kawaki dan juga Kuchio Senue. Ya, maybe next time akan kita bahas. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai data dari Konohamaru yang merupakan tanda titik koordinat Amado. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.